Data yang sudah kami siapkan diantaranya adalah mengenai 3 opsi tarif pengenaan PPN barang kebutuhan pokok. Ya ini kemudian tersirkulasi gitu di beberapa outlet media. Diantaranya adalah diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12%. Kemudian dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5% yang dilegalisasi melalui penerbitan peraturan pemerintah, dan opsi ketiga adalah menggunakan tarif PPN final sebesar 1%. Sementara itu 11 bahan pokok yang diwacanakan dikenai PPN diantaranya adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, dan sayuran. Dan data berikutnya adalah ini mengenai cuitan dari staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo di akun Twitternya. Beliau mengatakan nggak ada yang nggak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tidak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Kemudian hal berikutnya yang disampaikan adalah yang dikonsumsi masyarakat menengah bawah harusnya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu mensubsidi yang kurang mampu. Dan statement berikutnya adalah kita lakukan kajian dan benchmarking 24 negara tarif PPN-nya di atas 20%, 104 negara 11 hingga 20% dan selebihnya beragam 10% ke bawah. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, terkait dengan narasi bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan fundamental ekonomi Indonesia. Ini Anda sepakat nggak dengan itu? Ya, sangat nggak sepakat ya. Tadi ya, benchmarking itu akhirnya jadi cherry picking atau di benchmark sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Contohnya, kalau negara lain VAT-nya atau PPN-nya, ada yang namanya VAT, GST, itu PPN, dipisahkan 20% bahkan lebih. Kenapa kita nggak pernah membandingkan misalkan PPh penghasilan pribadi, khususnya kelompok 20% yang paling atas, di negara lain itu 40-60% bahkan. Beberapa negara Skandinavia 40% lebih. Kenapa bukan itu yang dibandingkan dan menjadi landasan studi pertama itu? Yang kedua, terkait dengan narasi bahwa pemerintah tidak mungkin membunuh pemulihan ekonominya sendiri. Nah, ini perlu catatan khusus ya, terkait dengan kebijakan PPN ini untuk menjadikan multitarif, barang yang untuk orang kaya dipajaki lebih tinggi, ya seharusnya bukan dengan jalan PPN. Tapi kita sudah punya instrumen yang namanya PPNBM untuk barang mewah. Nah, PPNBM-nya ini mau diperpanjang diskon 0% untuk kendaraan bermotor. Ini akhirnya menjadi kontradiksi gitu. Karena buat apa misalkan mengendalikan barang mewah yang dikonsumsi, kemudian barang mewahnya dari impor, sudah ada kebijakan bea masuk. Yaitu kebijakan tarif yang efektif. Kemudian kalau untuk spesifik barang mewah yang dikonsumsi orang kaya, sudah ada PPNBM. Nah, jadi kita sudah punya instrumen itu, bukan kemudian bicaranya terkait dengan PPN. Nah, saya kira ini nggak pas sama sekali ya. Karena masalah terkait dengan kebijakan pajak yang adil ini salah satu menjadi hal yang nanti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Apalagi pemerintah mau bikin tax amnesty jilid 2. Ya kan? Ini kan buat apa ikut tax amnesty, kemudian ada tax amnesty lagi, dan juga sekarang akhirnya mengejar pajak yang saya kira berkejurunya di kebun binatang gitu ya, terlalu brutal ke dalam. Sementara dulu potensinya yang ingin dikejar adalah pajak di luar negeri kan. Harta WNI 11.000 triliun, ada harta di luar negeri, penghindaran pajak lintas negara. Nah, ini wacananya kok jadi malah menyasar PPN yang berlaku di dalam negeri. Nah, ini saya kira ada perubahan narasi yang mundur ke belakang. Baik, Mas Bima, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Justinus melalui akun Twitternya, pemerintah tidak akan membabi buta. Melihat statement ini seperti apa? Ya, faktanya kan kalau PPN ini mau dikenakan, apalagi sampai ke jasa pendidikan itu memang luas. Tapi bisa dibayangkan yang paling terkena dampak adalah jasa pendidikan swasta. Dan juga perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu sudah di atas 4,8 miliar omset di tahun. Dia bukan masuk dalam golongan UMKM yang dikecualikan PPN. Nah, artinya perguruan tinggi negeri pun yang di dalamnya ada mahasiswa dari kelompok menengah ke bawah, katakanlah kena 10% saja tarif PPN-nya. Biaya kuliah 2 juta per semester itu bisa menjadi 2,2 juta rupiah. Kemudian jasa kesehatan terkait dengan rumah bersalin. Ya masa ibu melahirkan itu dikenakan PPN. Biaya melahirkan ambil yang paling rendah kisaran 2 juta rupiah untuk kelahiran normal. Dikenakan 10%, yaitu 2,2
juta rupiah sekali melahirkan. Nah, apakah rumah sakit bisa menjamin bahwa yang swasta itu, yang omsetnya di atas 4,8 miliar, merupakan rumah sakit untuk menengah atas? Susah juga, karena di situ juga ada pasien-pasien juga dari menengah bawah. Nah, dalam jaringan rumah sakit yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Saya kira banyak opsi lainnya dan narasinya memang kita harus buka kepada pemerintah bahwa arah global itu bukan kemudian PPN yang dikejar, tapi arah global saat ini termasuk pertemuan G7 ya, yang terakhir itu menyepakati bahwa minimum corporate tax itu adalah 15%. Artinya celah penghindaran pajak dan ketimpangan itu yang menjadi concern utama, bukan berburu di dalam negeri. Itu yang dilakukan negara-negara lain. Yang menarik adalah sebetulnya pemerintah berwacana untuk menerapkan sektor-sektor yang seharusnya mendapatkan insentif gitu ya, dan ini adalah sektor-sektor yang basic sebetulnya. Ada sektor konsumsi, kesehatan, dan juga pendidikan. Negara-negara lain kemudian banyak memberikan insentif pada sektor-sektor ini, tapi kemudian hal yang berbeda terjadi di Indonesia. Saya ke Pak Tulus mengenai narasi ini, bagaimana pengenaan PPN untuk sembako adalah upaya untuk kita gotong royong untuk menyelamatkan fundamental ekonomi bangsa lah. Anda setuju nggak dengan ini? Atau masyarakat sudah siap nggak dibawa ke narasi itu? Tentu saja mempertimbangkan indikator-indikator pada saat pandemi sekarang. Ya, tanpa dikatakan pun yang namanya pajak memang filosofinya gotong royong ya. Saya kira filosofi yang mendasar. Tapi saya kira kalau konteksnya untuk menggali pendapatan masyarakat dengan berbagai cara ataupun komoditas-komoditas yang dikenakan tadi, menurut saya pemerintah justru tidak menggali kepada komoditas yang sebenarnya sangat strategis, tapi justru mencari yang remeh-temeh dan kemudian bisa menimbulkan konflik of etiknya ya. Seperti tadi orang yang ingin melahirkan di pungut PPN ya, itu menurut saya tidak etis ya, karena itu pelayanan kesehatan ya, dan di banyak negara sekalipun di negara-negara komersial, negara-negara liberal itu tidak memungut pajak tinggi kepada pelayanan kesehatan. Termasuk kami pernah menerima komplain dari komunitas kedokteran ya, komunitas tenaga kesehatan, di mana di Indonesia itu alat-alat kesehatan dikenakan pajak barang mewah. Nah, karena pajak barang mewah ini akhirnya kan dibebankan kepada konsumen atau pasien, yang seharusnya pasien tidak dilakukan tindakan medis misalnya, tetapi karena demi mengembalikan harga yang mahal itu, akhirnya pasien dikenai tindakan medis yang tidak harus dirongsen, harus kemudian dirongsen. Bahkan ada kasus pasien yang seharusnya tidak disuntik, kemudian disuntik oleh dokter. Kenapa? Karena dibebani banyak pungutan oleh negara. Ya, sekalipun itu rumah sakit swasta ya di negara-negara maju tidak dikenakan pajak-pajak untuk alat kesehatan karena itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi sangat salah kalau kemudian melakukan pungutan negara berupa pajak atau PPN pada komunitas kesehatan. Juga pendidikan ya. Orang sekolah di swasta itu bukan berarti orang kaya. Karena sekolah di swasta itu karena tidak tertampung atau tidak diterima di negeri sehingga milih kepada swasta, sehingga akhirnya banyak orang yang tidak mampu tapi sekolah di swasta, tapi banyak orang yang kaya yang mampu tapi sekolah di negeri. Baik, ya ini adalah analisa yang memang cukup menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Tulus. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, dari artikel yang saya sempat baca mengenai statement dari Anda, bagaimana sebetulnya PPN sembako ini akan mencederai daya beli dari masyarakat, dan ini akan tentu saja berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang ditopang oleh daya beli dari masyarakat Indonesia, dari konsumsi begitu. Nah, bagaimana dampaknya terkait dengan pengenaan PPN sembako ini? Ya, kita misalkan ambil satu indikator, indeks keyakinan konsumen yang sudah mulai membaik di atas 100. Tapi kita tidak bisa hanya melihat, oh indeks keyakinan konsumen sudah confidence untuk belanja, kemudian waktunya memajaki barang-barang, khususnya sembako. Nggak begitu. Tapi kita melihat per kelompok. Nah, di indeks keyakinan konsumen dibagikan per kelompok, itu terlihat bahwa masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah, apalagi yang 1-2 juta rupiah per bulan, nah ini masuk dalam kategori yang pemulihannya lebih lambat dibandingkan masyarakat menengah atas. Karena kalau masyarakat menengah atas, dia selama masa pandemi hanya mengalihkan dari kemarin yang tidak bisa kemudian membeli barang mewah atau kemudian jalan-jalan, mereka mengalihkan kepada simpanan bank. Sekarang sudah ready untuk belanja. Sementara yang masyarakat menengah ke bawah, ini ditambah dengan kebijakan PPN sembako, nah saya kira ini
yang bisa menghambat pemulihan ekonomi semua kelompok masyarakat. Walaupun dipaksakan, khawatirnya masyarakat menengah atas dan bawah ini gap-nya akan semakin tinggi. Nah ini yang juga punya efek bukan hanya kepada stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas keamanan, politik, dan lain-lainnya. Apalagi kita kan ingin memasuki sebentar lagi 2023-2024 ini kan waktu yang cukup krusial juga ya untuk menjaga stabilitas. Ada temper tantrum juga 2022 resikonya besar. Saya kira jangan sampai momentum yang sekarang ini sudah cukup bagus ya, dalam artian pemulihannya sudah berangsur, ini nanti akan meninggalkan mereka yang harusnya dibantu pemerintah, tapi terkena dampak dari kebijakan. Baik, artinya ini adalah sebuah kebijakan yang tidak inline dengan semangat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu, karena secara regulasi ini akan memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi dari masyarakat sendiri. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, tetap di